Halo Sobat PodX, selamat datang kembali di PodX, podcast berbasis XR pertama di Indonesia yang mengajak Anda menjelajahi dunia teknologi terkini. Saya Karim Taslim, senang sekali bisa menemani Anda dalam special edition PodX hari ini bersama kita, Bapak Teguh Prasetya. Beliau adalah Ketua Umum dari Asosiasi IoT Indonesia yang juga merupakan praktisi dan profesional di bidang telekomunikasi, cloud, multimedia business, dan Internet of Things atau yang disebut juga dengan IoT. Jangan lewatkan episode spesial hari ini. Mari kita bersama-sama menggali potensi tak terbatas dari teknologi IoT bersama Bapak Teguh Prasetya. Ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Hari ini kita culik Bapak ini ke pantai ini Pak ya. Pantai Indah XR. Pantai Indah XR. Dan lokasinya masih di Indonesia gitu ya. Tadi kita di awal sedikit IoT ini. Jadi saya juga merasa penonton mungkin dari tadi bingung ya. IoT ini makhluk apa gitu ya. Kok kita hari ini temanya banyak berbicara tentang IoT gitu ya. Nah mungkin Pak Teguh bisa memberikan sedikit intro dulu Pak ya. Kira-kira yang disebut dengan IoT itu apa sih Pak? Baik, Mas Karim, sobat-sobat semua, dan PodX tentunya. PodX, yang betul. Menghadirkan keindahan Indonesia gitu ya, dalam dunia digital. Dunia digital. Teknologi benar sekali. XR-nya. Jadi IoT itu sendiri sebenarnya secara definisi sudah didefinisikan gitu oleh International Telecommunication Union atau singkatannya ITU di bulan Juni 2012. 2012. Jadi sudah 12 tahun yang lalu. Banget. Dan di definisi itu mengatakan bahwa sebenarnya yang dinamakan IoT itu adalah itu termasuk, makanya disebut things karena Things, ya. tidak hanya manusia tetapi juga Benda juga. Oke. yang saling terhubung atau mempertukarkan data satu dengan yang lain, Oke. yang bisa berkomunikasi, yang menggunakan sarana prasarana infrastruktur telematika atau ICT. Oke. Baik itu sarana infrastruktur telematika yang ada saat ini maupun yang berkembang nanti ke depan. Oke. Sehingga Ke depan ya kita belum luas tahu ya. banget nih. Luas banget. Apa aja nih gitu ya. Jadi sarananya seperti itu. Baik. Di dalam rekomendasi tersebut itu disebutkan bahwa IoT itu terdiri dari 4 lapisan. Ada 4 lapisan. Ada 4 Oke. lapisan. Baik, apa yang aja itu, Pak? pertama adalah perangkat atau device. Device. Perangkat itu bisa berupa sensor satuan, Oke. sensor suhu, sensor kelembapan, sensor cahaya satuan, atau menjadi satu kesatuan. Jadi itu sudah termasuk. Sudah termasuk jadi device. Oke. Sebenarnya kita ini sadar nggak sadar kita itu sudah menjadi pengguna IoT. Contohnya, nah saya tiba-tiba ingat. Nah, hari ini sengaja nih pakai ini. jadi jam itu wearable, itu satu. Wearable. Yang Baik. paling banyak dipakai penduduk Indonesia saat ini adalah smartphone. Smartphone, betul. Termasuk Jadi, saya juga memakai. Di dalam satu smartphone itu saat ini itu terbenam lebih dari 12 sensor sebenarnya. Ada 12 sensor. Wow. Ya, Apa aja itu? gitu. Pak? Itu kadang-kadang banyak banget ya. tanya di masyarakat gitu, siapa yang sudah pakai perangkat IoT? Paling kan pikirannya, oh smart home, oh wearable, Bluetooth gitu ya. Iya. Dia nggak sadar kalau smartphone-nya ini adalah sebenarnya perangkat IoT paling mahal ini karena sensornya lengkap banget. Ada sensor cahayanya, ada kompasnya, Iya. ada barometernya, ada macam-macam lah. GPS-nya juga. Ada GPS, jadi paling lengkap gitu ya. Itu Oke. dari sisi perangkat. Kemudian lapisan yang kedua itu adalah jaringan dan gateway lah gitu ya, yang menghubungkan ke jaringan. Jaringannya. Jadi tadi yang pertama itu adalah Perangkat, device, yang kedua network, jaringannya. network, oke. Jaringan itu bisa jaringan yang jaraknya dekat banget. Contohnya apa? Infrared, Oh, oke. Bluetooth, Baik. itu kan WiFi jarak dekat.
sampai ke jarak yang jauh nih, seluler mau 2G, 3G, 4G, 5G, ya GG yang lain nanti ke depan gitu ya. Kemudian yang tidak berbasis seluler. Tidak berbasis seluler itu apa? Contohnya ada teknologi LoRa, ada kan gitu ya, ada yang lain gitu. Jadi macam-macam teknologi di atas itu jaringan. Itu layer kedua. Baru layer kedua ya. Layer ketiga adalah platform. Platform ini yang bisa memanage jaringan itu tadi dan perangkat. Terus kemudian platform untuk datanya, memanage datanya, platform untuk memanage keamanannya, platform untuk memanage analitiknya, kan gitu ya. Jadi itu platform di situ. Platform ya. Jadi kita tadi udah 3 ya. Device, jaringan, network, platform. Platform. Yang keempat itu adalah aplikasinya. Nah, aplikasi ini biasanya orang yang paling tahu kan aplikasi yang bisa di-download, bisa di ini ya. Aplikasi smart home, aplikasi smart building, aplikasi smart energy, aplikasi berbasis smart macam-macam. Sekarang ini trennya smart ya. Iya, gitu. Nah, inilah 4 lapisan yang membentuk solusi IoT secara keseluruhan. Jadi kalau ditanya IoT itu apa, definisinya seperti itu. Singkatnya sekarang setiap segmen kehidupan gitu ya, setiap vertikal ataupun horizontal itu ya kita semua sudah sangat tergantung ke IoT gitu. Sudah tersentuh ya oleh IoT. IoT sudah everywhere. Baik, Sobat PodX. Jadi saya setelah mendengar penjelasan dari Pak Teguh tadi tentang 4 layer IoT ini, saya merasa bertambah jadi lebih cerdas dan jadi smart, Pak. Baik. Oke, kita akan lanjut. Sedikit saya balik lagi ya. Tadi di awal kita memperkenalkan Pak Teguh sebagai Ketua Umum dari Asosiasi IoT Indonesia ya. Dan dalam keseharian beliau juga CEO dari PT Alita Praya Mitra. Iya, baik. Pak, boleh sedikit cerita nggak nih Pak tentang asosiasi IoT ya? Bagaimana sih awal mula ceritanya gitu, kok bisa muncul asosiasi seperti ini gitu ya? Perjalanannya panjang. Jadi kita sendiri kebetulan di Alita saya join 2013 gitu. Di 2013 kita punya gedung baru. Kita baru bangun gedung gitu. Jadi gedung baru kita itu kita pengennya gedung kita itu di zaman itu tuh paling smart. Jadi semuanya ada sensornya, lampu. 2013. Ya. Terus kemudian kita melihat bahwa perkembangan teknologi di 2013, apalagi tadi 2012 sudah ada standarisasinya, rekomendasi dari ITU gitu. Nah, kita melihat perkembangan yang dulunya itu sebenarnya komunikasi mesin to mesin ya, kalau di teman-teman penyedia telekomunikasi ya, dipakai untuk fleet management, dipakai untuk tracking kendaraan gitu ya. Itu akan berkembang bahwa nggak hanya itu saja gitu, tapi dari situ kita melihat pasar untuk dikembangkan bahwa semuanya nanti akan terhubung dengan internet, tidak hanya orang. Itu akan sangat besar. Oleh sebab itu dari awal situ kita melihat sudah saatnya nih kita dalam hal ini Alita gitu ya, untuk masuk ke dalam bisnis yang kita katakan solusi-solusi berbasis teknologi pintar gitu ya, smart tadi itu ya. Gitu. Nah, dari situ kita melihat bahwa IoT ini menjadi satu landasan untuk bisa mewujudkan hal tersebut gitu ya. Karena kan smart itu satu lapisan saja nih di aplikasi. Paling atas tadi. Betul. Di sini masih ada komponen yang lainnya. Beranjak dari situ 2013, kemudian kita tahun 2015 itu kita mulai membuat forum. Pertamanya forum dulu nih. Awalnya forum dulu. Indonesia IoT Forum. Dari kita 2015. Betul, kita kumpulkan ekosistem, kita kumpulkan semua stakeholder di bidang IoT yang pada waktu itu sangat-sangat dini gitu ya, yang mengatakan bahwa sepertinya kita akan ngarah ke sana gitu ya. Jadi semua stakeholder tadi di bidang perangkat, di bidang jaringan, di bidang platform dan di bidang aplikasi kita kumpul. Nah, 2015 tersebut akhirnya kita rame-rame bikin buku, Mas. Awalnya tuh kita publish buku dulu gitu ya. All about IoT gitu ya.
Di buku itu kita juga membuat perhitungan, perkiraan pasar Indonesia seberapa besar, roadmap-nya mau seperti apa gitu. Dan itu kita terbitkan di tahun 2016. Tahun berselang. Ya, setelah kita terbitkan 2016, rupanya di sini dari pihak pemerintah itu melihat dan terutama industri yang lain itu melihat bahwa iya kayaknya ini untuk bisa meningkatkan gitu ya taraf. Jadi gini ya, kalau zaman itu kan kita galau bahwa semua ini kok impor, semuanya kita tinggal pakai, kita nggak bisa buat gitu. Sementara kalau IoT itu kan menawarkan segala buat solusi building, solusi smart home, solusi smart energi segala macam. Harusnya bangsa kita Bisa buat. Jadi ya. kita pengennya, ayo kita buat. Kita jangan hanya menjadi user, tapi kita bisa menjadi produsen gitu. Nah, IoT ini memungkinkan hal tersebut. Sehingga dengan demikian Kita di tahun 2016 itu kita terbitkan, kemudian 2017 itu gayung bersambut dari Kominfo mengatakan mereka mau membuat roadmap gitu. Basisnya yaitu tadi publikasi buku kita gitu ya. Jadi sudah ada referensi sana. Jadi sebenarnya pionirnya justru dari sini dulu ya Pak? Dari forum dulu, dari sekumpulan ekosistem yang concern terhadap perkembangan IoT, kemudian hal tersebut. Setelah dibuat roadmap oleh teman-teman Kominfo, bapak-bapak kita yang di Kominfo, kemudian di tahun 2018 itu juga kita karena kita ada dua kementerian nih, ada Kominfo, yang satu perindustrian juga. Nah, perindustrian juga menyambut baik karena mereka punya inisiatif bagaimana mau membuat Indi 4.0 gitu ya. Jadi gerakan itu tahun itu udah dibahas ya. Sudah. Jadi dengan demikian kita sebelum diluncurkan 2020 ya. Iya. Terus kemudian akhirnya kita oleh mereka berdua ini, jadi Kementerian Perindustrian kemudian Kementerian Kominfo sebenarnya didorong untuk menjadi jadi asosiasi aja supaya kalau asosiasi kan secara resmi kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah, dan masukan kita menjadi masukan yang ya ini memang suara industri gitu ya di bidang ini. Jadi alhamdulillah setelah itu Desember 2018 kita terbentuk asosiasi. Jadi asosiasi terbentuk, dengan demikian kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah, dan alhamdulillah juga 2019 awal itu Menteri Kominfo membuat aturan baru nih untuk mengatakan bahwa ini loh ada frekuensi khusus yang bisa dipakai untuk IoT. Wah. Gitu. Unlicensed lagi gitu kan. Jadi dengan teknologi LoRaWAN, dengan teknologi yang lain bisa menggelar jaringan IoT ada di sana. Runut ya, memang long story ya. Iya, ini story-nya panjang ini gitu ya. Tapi ya kembali lagi, kalau teknologi baru kita tidak leapfrogging gitu ya, jadi artinya pemerintah nggak nyiapin regulasi dari awal, ini framework dari awal, nanti chaos di belakang. Jadi kita susun dari awal agar nantinya dalam pengembangannya ke depan industri terlindungi. Ini kan kita ngomong industri terlindungi gitu ya, investasinya terlindungi, masyarakat pun terlindungi dalam implementasi, nggak perlu ganti-ganti dan segala macam. Nah, ya, itu yang terjadi. Sehingga dengan demikian maka terbentuklah asosiasi, membernya ada, dan pada waktu itu akhirnya ya oleh teman-teman ya udahlah yang ngelit kita aja gitu ya, karena kita yang yang dari awal punya gagasan ya, kemudian mengumpulin teman-teman. Ya, yang ya dipercayalah oleh teman-teman untuk yuk kita rame-rame di sana gitu. Dan alhamdulillah ya itu tadi, ini semua menjadi disambut baik oleh masyarakat, disambut baik juga oleh ekosistem, dan perkembangan IoT dari 2018, 2019 sampai saat ini ya kita bisa lihat bahwa sekarang kalau nggak pakai IoT udah kayaknya kita hidup di mana gitu. Agak ketinggalan ya. Betul. Baik, thank you Pak Teguh. Jadi itu tadi sepintas kita bicara tentang asosiasi ya. Nah, saya mau explore sedikit ini Pak. Kita akan balik jauh gitu. Siap. Tadi kita tiba-tiba mulai ujuk-ujuk, mungkin ada yang berpikir juga ini bicara asosiasi IoT gitu ya. Terus Pak Teguh
Teguh pula gitu ya, ketua umumnya. Nah, banyak belum mengenal mungkin ya, Pak Teguh ini muncul dari mana gitu ya. Terus sejak kapan mulai menggeluti IoT gitu ya. Jadi mungkin boleh sedikit cerita. Waduh, Bapak cerita mengenal IoT tentang ini saya ya, aduh. gimana ini Pak? Berat juga nih. Bisa masuk sampai ke dunia IoT ini Pak. Jadi pemirsa dan teman-teman semua, makasih Mas Karim gitu. Ya kalau ditanya saya tahu dari mana, saya dari kecil senangnya ngoprek. Dari kecil? Oh, dari kecil. Wow, punya ngoprek bakat ya. teknologi. Betul. Sejak dari SMP, saya itu SMP ini Mas, breaker Mas. Breaker. Zaman dulu itu kan orari rapi gitu ya. Ya. Bikin antena, bikin pemancar, itu kerjaan SMP Mas Oh, gitu. oke. Jadi sejak SMP senangnya seperti itu, bahkan kalau zaman dulu video SMP game ya Pak ya? Padahal SMP. setahu saya yang biasa suka ngoprek begitu tuh anak STM. SMP Mas gitu. SMP. SMP dan ya karena orang tua juga dukung gitu ya, bahkan sampai zaman segitu yang namanya video game kita buat sendiri, kita rakit gitu ya. Video game di Video zaman game itu kita rakit, masukin ke TV, ya mainnya di situ. Kalau sekarang kan harus beli ya. sekarang harus beli. Nah, kemudian keterusan Mas sampai kuliah, ya kuliah akhirnya ngambil teknik elektro kan gitu ya. Telekomunikasi, saya lama di Indosat, 21 tahun saya di Indosat, bikin Indosat M2, terus jadi direktur di sana, jadi komisaris di sana. Ya ujung-ujungnya semua teknologi gitu ya. Kemudian balik lagi ke Indosat, megang value added service, meluncurin BlackBerry, kemudian mensukseskan BlackBerry, Android datang, kita sukseskan Android gitu ya. Jadi urusannya ke sana, dan disitulah kita melihat bahwa telco zaman situ itu nggak bisa hanya bergantung ke basic service. Basic service-nya telco kalau zaman dulu kan telepon SMS. Betul. Kemudian berganti data. Mulai masuk data. Terus kemudian ada value added service. Zaman dulu ada ringback-tone ya. Betul. Ya, ringback-tone itu triliunan untuk pendapatannya telco kan gitu. Nah, kita melihat bahwa next-nya ini apa? Next-nya ini beyond human. Jadi orang itu satu hal, tapi setelah orang ini lebih banyak lagi nih yang harus terkoneksi gitu ya. Bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Zaman saya di telco dulu M2M gitu. Tapi begitu 2012 ke sini IoT nih, semua internet gitu. Jadi pada waktu dulu zaman saya di IM2 pun mengenalkan internet di Indonesia itu juga udah, teman-teman juga udah, wah yang bener nih semua internet gitu, connect-nya kan nggak sek gitu. Banyak kendala gitu kan. Nah, setelah lulus dari Indosat, kebetulan saya ambil paket voluntary aspiration gitu di tahun 2011, itu saya menggeluti cloud Mas. Dari situ jadi saya buat cloud, ya? Indonesian Cloud Forum, bikin Indonesian Cloud sampai tahun 2012. Barulah 2013 ya inilah, kita main IoT aja deh gitu ya. Dan segala macamnya. Jadi kalau ditanya dari mana, ya karena bisanya itu Mas, kita nggak kepingin kita hanya sebagai user, kita kepingin kita bisa buat, dan IoT menjembatani kita untuk bisa berbuat. Tapi tentunya dalam membuat ini kan nggak harus kita sendiri juga yang membuat. Kolaborasi menjadi penting, adaptasi menjadi penting, dan yang tidak kalah penting akselerasi dan kolaborasi. Jadi itu yang dilakukan. Jadi kalau ditanya background saya, ya urusannya tukang insinyur gitu ya, dan ditambah manajemen dan beberapa tahun pengalaman yang bisa kita sumbangkan untuk bidang IoT. Ini saya baru mulai melihat benang merahnya nih. Jadi kalau bicara backgroundnya Pak Teguh ini komplit banget ya. Kita lihat tadi di telkonya ada ya, elektronya ada, masuk ke cloud juga gitu ya. Jadi kalau tadi bicara 4 layer di dalam IoT ini lengkap. Dan that's why kenapa Pak Teguh ini yang kemudian dipercayakan oleh teman-teman gitu ya untuk memimpin di IoT ini ya Pak ya. Oke, baik. Saya mau lanjut sedikit ini Pak. Masih bicara tentang ICOT ya, asosiasi IoT di awal-awal. Jadi tadi Bapak sebutkan kan di masa awal itu sebelum pemerintah masuk ya, roadmap belum ada ya, segala macam, mungkin waktu itu juga belum diatur ya. Saya rasa pasti challenge itu selalu ada ya, tantangan, kesulitan. Kira-kira di saat itu apa sih yang menjadi kendala terbesar Pak? Ya kembali lagi ya pemirsa dan Mas Karim, kendala terbesar kita pada waktu itu adalah
kalau investor mau masuk, kita mau investasi itu kan butuh kepastian. Oke. Dan kepastian itu bisa didapat dari regulasi yang mencakupi hal tersebut. Gitu ya. Akhirnya kita di asosiasi, ya kembali lagi karena kita di asosiasi yang melakukan, mulai dari mendorong pemerintah membuat regulasi. Jadi biasanya kalau teman-teman kan nunggu regulasi. Kalau dari kita usulkan Mas regulasi Kalau tersebut. Draftnya, kasih masukan, kasih draft, kasih segala macam. Tidak hanya regulasi yang terkait dengan teknis. Kalau tadi kan teknis ya, kita ngomong frekuensi, kita ngomong standarisasi perangkat, itu teknis. Tapi lebih dari situ, bahkan kita bersama-sama dengan Kominfo, dengan Kemenaker, itu membuat standar kompetensi keahlian nasional Indonesia bidang IoT. Itu tahun 2020. Dengan demikian, maka standarisasi silabus, kalau kita mau bikin silabus, pelatihan, asesmen, siapa sih yang layak jadi operator IoT, yang jadi sampai ke level manager gitu kan, berbagai jenjang gitu. Seperti apa saja modulnya kita sudah siapkan. Jadi itu menjadi selengkap itu ya Pak ya. Sudah ditetapkan jadi Permenaker nomor 300 tahun 2020. Nah, ini urusan SDM nih. Dengan begitu urusan pelatihan orang ini udah bisa ada referensi. Berhenti sama di situ enggak, Mas. Kita juga bahkan berinisiatif dengan Kominfo dan BSN itu membuat standar nasional Indonesia untuk IoT. Ada standarnya ya? Ada SNI-nya. SNI-nya. Walaupun sekarang bisa dikatakan untuk adopsinya baru voluntary. Belum diwajibkan. Gitu ya. Sekarang sampai dengan tahun ini sudah ada 12 Mas. Standar nasional Indonesia bidang IoT. Jadi itu yang kita buat bersama-sama dengan BSN dan Kominfo. Dengan demikian maka kita itu bisa merefer sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau buat, ini loh ada referensinya, standar nasional Indonesia yang kita basisnya ke ISO IC, standar global. Artinya kalau kita buat di sini dengan standarisasi tersebut, itu bisa dipasarkan juga ke semua negara secara global karena kita sudah refer nih. Gitu. Jadi SNI kita sudah merefer ke standarisasi global ISO IC. Luar biasa. 12. Jadi itu urusan standarisasi. Kemudian untuk melindungi lagi kita buat juga bersama-sama dengan Kominfo dan dalam hal ini BPS. Kita bikin KBLI khusus, Mas. Ada KBLI untuk khusus. IoT, betul. Untuk perancangan dan pembuatan solusi IoT. Di mana di situ kita bisa membuat solusinya dan KBLI khususnya nomornya 62024. Jadi itu di OSS kalau mau jadi perancang dan pembuat solusi IoT harus klik itu gitu ya. Dan itu benar-benar diketahui oleh di refer dan menjadi standar oleh Kominfo. Jadi dengan adanya kepastian tersebut, itulah yang membuat industri tumbuh, yang membuat ekosistem juga akhirnya support. Dalam hal pemerintah pastinya dengan senang hati. Ya, kalau ada masukan, kita sangat terbantu untuk hal tersebut. Dan itu yang kita lakukan. Itu ada di KBLI tahun 2020 kemarin, gitu, dan sekarang sih sudah diadopsi. Bahkan ini katanya mau di-enhance lagi, ya kita juga terus support lah. Gitu. Oke, siap. Bagus banget ini Pak. Nah, saya penasaran nih, tadi kita masih berputar bicara tentang IoT gitu ya Pak. Saya ingin masuk sekarang nih Pak, kita bicara lebih ke industrinya ini. Kalau dari pengamatan Bapak ya selama ini, bidang industri apa sih yang paling cepat mengabsorb atau mengimplementasikan dari IoT ini Pak di Indonesia? Jadi yang jelas dengan ini kita cerita ya tahun 2019-2020 COVID betul. Nah, sempat lockdown. Iya. Ternyata hikmahnya dengan lockdown tersebut, transformasi digital di semua sektor tumbuhnya pesat. Ini tipping point nih sebenarnya. Jadi karena terpaksa dan dipaksa dirumahkan gitu ya. Semua harus dikontrol remote. Iya. Sehingga solusi IoT menjadi sedemikian populernya. Wow. Contohnya yang waktu itu kan semuanya lihat kamera suhunya gitu kan. Iya kan, itu udah benar-benar lonjakan solusi IoT gara-gara COVID itu tinggi.
Nah, kembali lagi ke pertanyaan, apa yang paling tinggi tumbuhnya? Ada dua segmen, segmen consumer sama corporate. Konsumen dan corporate. Oke, Ya. kita akan lihat. Consumer itu saat ini yang tumbuhnya sangat tinggi smart home. Smart home. Oke. Jumlah smart home sampai dengan tahun ini kita perkirakan di atas 10 juta rumah Wow. Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Bayangin aja, kos-kosan kalau nggak pakai lampu yang bisa dikontrol, nggak smart gitu. Udah nggak smart. Dan segala macam. Itu nomor satu. Nomor dua, untuk segmen korporasi paling tinggi tumbuhnya smart building. Gedung kalau nggak pinter, kalau nggak ada CCTV-nya, kalau nggak ada security ini, kalau nggak ada gate-nya bisa di-open, pakai ini segala macam, nggak smart, Rasanya nggak ada udah- tenan. nggak- kan gitu. Betul. Jadi ya karena awalnya dari concern Security, kesehatan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita. Setelah itu kalau dilihat lagi yang tumbuhnya sangat tinggi, itu ada satu startup IoT kita, member kita yang sekarang bahkan jadi unicorn sudah. Di bidang pakan ekosistem aquaculture istilahnya. Aquaculture. Oke. Ya kan? Saya tahu. Ini dunia kita gitu ya. Saya nggak usah sebutin namanya lah. itu Itu udah unicorn Ada sekarang unicorn. dari Betul. startup. startup IoT yang tadinya cuma bikin, oke ini perangkat untuk ngontrol makanannya Feeding, aja, feeding iya. gitu ya. Sekarang udah. Jadi sebenarnya kalau ditanya sektor apa, semua Semua sektor tumbuh, Mas. Cuman kalau yang paling tinggi ya itulah yang, Yang tadi paling ya. tinggi. Oke. dan kita juga berharap bahwa ke depan Tentunya banyak sektor vertikal yang akan tumbuh. Ini sejalan nih. Manufacture juga tumbuh gitu. Sekarang kan semuanya robot, kemudian faktor untuk logistik juga tumbuh, retail juga tumbuh, semuanya pakai QRIS, sekarang kan kamera ini tumbuh. Itu juga termasuk udah IoT udah ya. masuk begitu. Iya. Jadi ya segala macam sektor tumbuh, Mas. Kamu dan para pemirsa semua jangan ragu. Ragu-ragu menggunakan solusi IoT karena IoT akan membantu kita. Kenapa IoT tumbuhnya tinggi? 3 hal. Yang pertama efisiensi cost, ya dong. Oke. Mau costnya, mau waktunya, pokoknya efisiensi ujung-ujungnya. Kalau pakai solusi IoT. Yang kedua meningkatkan produktivitas. Produktivitas ya. Meningkatkan kesehatan, meningkatkan benar. security, itu solusi karena itu gitu ya. Maka IoT diadopsi. Yang ketiga, meningkatkan ujung-ujungnya pendapatan. Oke. Ya, gitu kan. Jadi 3 hal ini dan kembali lagi ada produk-produk baru yang muncul gitu ya karena hal ini. Jadi ada 3 hal ini yang utama dan dampaknya terhadap GDP kita sangat tinggi, Mas. Kita perkirakan sekitar 1.700 triliun di tahun 2025 nih impact daripada implementasi IoT di Indonesia. Gara-gara 3 hal tadi, efisiensi operasional, Produktivitas. peningkatan security dan produktivitas, pendapatan. Wah. Kita semakin mendapatkan gambaran betapa wahnya IoT ini ya. Jadi ini pembahasan yang sangat serius ya, bukan Sangat serius dan kembali lagi dan ini mendukung program pemerintah juga. Kalau tadi kita melihat pemerintah dengan Indi 4.0 di tahun 2020 yang diluncurkan oleh Presiden gitu salah ya. satu komponennya. Komponen utama di dalamnya adalah implementasi IoT. Gitu. Tanpa itu ya yang namanya indeks Indi 4.0-nya nggak pernah bisa 3 gitu ya. 1 aja gitu kira-kira gitu. Baik. Oke, Pak Teguh, kita lanjut sedikit lagi. Tadi udah bicara, kita udah masuk cukup in depth ya. Nah, kita ingin pemirsa juga mendapatkan kisi-kisi nih. Ada satu hints-nya juga ya dari Pak Teguh ya. Tren terbaru di dalam teknologi IoT yang relevan untuk Indonesia. Apa ini, Pak? Tren terbaru yang relevan untuk Indonesia, kembali lagi, Indonesia ini negara agraris. Agraris, oke. Ya, tentunya tren terbaru ya smart farming. Smart farming, oke. Baik itu yang agriculture, aquaculture dan segala macam yang lain. Itu tren terbaru. Jadi semuanya pakai IoT lah gitu ya. Pakai teknologi untuk mengolah dan itu. Dan itu terbukti kalau kita lihat di negara-negara maju bisa meningkatkan produktivitas lebih dari 30%. Oke.
Gitu ya, dengan jadi tanpa dan dengan gitu ya, itu meningkatkan 30%. Jadi itu sudah pertanian yang modern ya? Ya, pertanian modern, perkebunan modern, kemudian pertambangan modern gitu ya. Kemudian kedua, tren yang terbaru ya ini penambangan, oil and gas. Termasuk energi, oil and gas. Itu semua juga sekarang trennya ya udah otomasi semua aja gitu. Controllingnya menggunakan perangkat IoT. Bahkan truk-truk kalau Anda lihat di sana itu udah otonomus semua tuh Mas pakai. Jadi ke sana. Itu kalau kita ngelihat industri vertikal. Horizontalnya dari sisi teknologi, jaringan sekarang menawarkan jaringan 5G yang untuk IoT gitu ya. Ada 5G khusus buat untuk IoT gitu ya. Istilahnya RedCap itu, reduce capacity. Dan itu juga menawarkan private network. Jadi nggak pakai jaringan umum. Kalau jaringan umum kan bahaya ya, bisa nanti terinterferensi dan segala macam. Kalau jaringan khusus private di lingkungan industri tersebut itu kan lebih secure dan bisa di-manage oleh mereka sendiri. Itu tren ke sana dari sisi jaringan. Kalau dari sisi platform dan aplikasi tentunya lebih banyak lagi nih. Perangkat juga banyak lah. Dengan adanya XR gitu ya, dengan adanya augmented reality itu semuanya udah serasa dekat dan serasa 3 dimensi kan di situ ya, bahkan sekarang 4 dimensi segala. 4 dimensi. Jadi itu juga tumbuhnya ke sana. Jadi dalam artian itu bahwa dari sisi perangkat tumbuh, dari sisi jaringan banyak opsi, dari sisi platform juga semakin canggih. Ada AI-nya sekarang kan gitu ya, dibantu. AI, betul. Dan oleh sebab itu sekarang trennya adalah AIoT. Jadi dengan pemerintah juga kita lagi ada kerjaan bareng gitu ya, ada event bareng untuk AIoT Smart Solution Initiative di tahun ini. Jadi asosiasi bersama Kominfo. Itu kesana Mas. Kemudian aplikasi juga semakin enhance kan gitu ya. Betul. Kalau dulu berbasis web dan berbasis mobile, sekarang sudah bisa berbasis di perangkat itu sendiri gitu. Jadi itu juga di sana. Jadi yang dulunya semua analitik untuk AI itu harus lewat jaringan, sekarang sudah ada bisa di device-nya. Di device tersebut analitiknya untuk AI-nya. Jadi ini kurang lebih in the future ini akan terjadi ya. Ya, rasanya semua gitu. Karena apa? Karena sekarang perangkat-perangkat itu makin kecil, makin powerful, makin punya storage, makin punya kapasitas untuk processing gitu ya. Jadi jaringannya makin cepat lagi. Jangan gitu. lihat size-nya kecil ya. Iya, jangan lihat size-nya kecil, tapi sebenarnya ini komputer ini yang dulu gedenya ya kan zaman segitu 64 kilobyte di tahun 90 udah kita gitu. Iya. Ya, jadi sekarang ini udah berapa nih? Oh, ini 1 giga nih, 2 giga nih, wah, kan nggak kerasa kita. Jadi itu Mas, jadi perkembangan ke depan akan seperti itu. Buat kita adalah semakin membuat kita semakin lebih cepat, lebih efisien, dan yang tidak kalah pentingnya lebih aman. Lebih aman, oke. Yang keempat, lebih nyaman. Aman tapi nyaman. Nyaman. tidak bisa dipisahkan ya. Oke. Baik, kita masih masuk lagi terkait dengan IoT tadi. Tadi udah bicara endpoint-nya sudah ya, dan kemudian bicara tentang tipsnya juga sudah ya. Nah, sekarang saya ingin menggali sedikit nih. Meskipun saya tahu mungkin Pak Teguh di asosiasi sering banget deh berinteraksi dengan government gitu ya. Tapi kira-kira untuk saat ini apakah situasional dari sisi regulasi, compliance-nya ya, segala hal yang mungkin kita bicara itu yang dibikin ya, ditetapkan oleh government ini sudah cukup mendukung untuk pertumbuhan IoT, atau ada pesan khusus ini Pak yang ingin disampaikan? Ya, sebenarnya kalau ditanya cukup, saat ini cukup. Support, sangat support. Bahkan kita juga difasilitasi oleh balai pengujian gitu yang baru gitu, yang kemarin diresmikan Pak Presiden untuk bisa melakukan testing di sana, pakai alat ujinya sebelum nanti perangkat tersebut disertifikasi. Jadi ini pemerintah sangat suportif, tetapi kembali lagi kalau ditanya apa yang kurang gitu, selalu aja ada yang kurang, karena kita bagaimanapun juga melihat bahwa kalau di OJK punya sandbox untuk e-commerce ya. gitu ya, kemudian di Kementerian Kesehatan punya sandbox untuk health tech,
Kalau di sana kan untuk e-commerce gitu ya. Kalau di OJK, kalau di Kementerian Kesehatan kan untuk Di health tech. kantornya ini ya, DTO. Ya, gitu ya. Itu di Kemenkes. Nah, kita juga berharap di Kominfo itu punya sandbox juga untuk IoT, teknologi IoT. Karena IoT Sekarang ini belum ada. tumbuh. Kita sudah sedang mengusulkan dan sedang merangkai bersama-sama lah dengan bapak-bapak yang di Kominfo. Gitu. Tapi kita berharap bahwa ini nanti akan kejadian karena ke depan teknologi IoT ini akan tumbuh lebih pesat lagi, dan karena kita berharap kita bisa buat di sini, sehingga teman-teman juga membutuhkan sandbox tersebut. Penting, jadi dari sangat sisi penting sekali. ekosistem IoT tadi ya. Karena dengan begitu kita bisa dengan cepat membuat solusi yang bisa menjawab permasalahan. Kita itu selalu begitu, Mas. Kita buat solusi itu menjawab permasalahan yang ada di klien, yang ada di masyarakat gitu. Jadi zaman dulu butuh solusi untuk mengontrol zaman COVID ya, melihat suhu gitu ya. Kita rame-rame bikin kan gitu ya. Semua masuk, ada kontrolnya, ada ininya gitu ya. Dan kembali ke sini ya, ini solusi Smart Home. Smart Home juga semakin banyak kan di tanah air. Kemudian building, nanti smart government, apalagi nanti ada ibu kota negara baru kan. Nah, itu juga butuh banyak solusi. Betul. Oke, kita lanjut. Saya dari tadi ini tiba-tiba muncul ya sesuatu dorongan yang kuat banget. Dan Wah, berarti tertarik dong. tertarik sekali, Pak. Karena di awal Pak Teguh sudah sempat menyampaikan gitu ya, bahwa kita ingin mendorong ya, harus ada inovasi yang baru di negara kita, jangan cuma pakai import begitu ya. Nah, kalau visi Pak Teguh sendiri melihat apakah IoT ini in the future suatu hari bangsa kita ini bisa menggantungkan, ya mungkin tidak seluruhnya gitu ya Pak, tapi ada inovasi baru yang memang ini menjadi strength dari mungkin generasi kita, bisa menghasilkan sesuatu IoT yang baru dan mungkin bisa go to global gitu ya. Rasanya sangat bisa, dan sudah dicontohin lah. Aquaculture itu bisa global. Oh, aquaculture, oke. Gitu ya. Itu munculnya dari sini? Itu muncul dari kita, gitu. Jadi itu satu. Jadi masih banyak lah solusi-solusi lain yang akan seperti itu. Saat ini kita berhitung bahwa tahun 2025 akan ada 678 juta perangkat IoT di tanah air. Dan kita melihat juga tahun 2030 bukan tidak mungkin ada 1 miliar perangkat IoT akan tembus di sana. Nah, ini kan sayang banget kalau ini semua buatan luar. Nah, gitu. Ayo kita buat di sini, ekosistem kita rame-rame buat gitu ya, dan rame-rame ya, kalau istilah Indonesia kan selalu gotong royong gitu ya, saweran gitu ya, untuk membuat merealisasikan hal tersebut. Karena jadi jangan sampai bonus demografi kita ini hanya menjadi target market end user dari luar ya Pak ya. Kita yaitu tadi, kita menuju Indonesia emas 2045. Saya berkali-kali bilang tuh, jangan sampai nanti bonus demografi kita malah menimbulkan ke Indonesia cemas nantinya kan gitu. Oleh sebab itu, yuk kita dorong bersama-sama, kan ini masalah lapangan kerja, kemudian masalah kesempatan berusaha, masalah opportunity, kita lihat nih peluangnya masih luas banget, tinggal bagaimana nanti kita bisa mengadaptasikan teknologi tersebut sesuai dengan our needs gitu ya. Ini kan tergantung kebutuhan kita gitu. Betul. Untuk kita bisa dorong. Nah, setelah itu harus diakselerasi gitu. Baik. Nah, ini kan tadi bicara tentang dream ya. Ini mungkin saya personal juga punya impian seperti itu. Tapi kita akan kembali sedikit membumi untuk mencapai impian tadi itu. Kira-kira saat ini barrier apa sih yang harus kita patahkan, Pak? Jadi kalau kita jujur, sebenarnya kita sudah mengusulkan beberapa hal. Contohnya kalau kita membuat solusi IoT ini kan kita merangkai dari komponen ya, menjadi satu perangkat yang jadi ditambahin softwarenya, platformnya untuk menjadi aplikasi. Nah, sekarang ini yang paling dasar dulu nih komponen nih. Komponen impor itu kita kena pajak. Komponen kena pajak. Kalau kita buat... Ada apa dengan pajak ini, Pak? Bukankah itu sesuatu yang wajar gitu, Pak? Sebentar, belum selesai nih. Komponen kena pajak nih. Kalau kita susun menjadi solusi, kita jual, harganya katakanlah 10 gitu ya. Terus dibandingkan kita punya desain, kita kirim keluar,
mereka buatkan solusinya, OEM di luar. ya, kita impor 0 biaya impornya. Wow. Sementara kalau kita buat sendiri, kita ongkosnya 10 nih. Di awal sudah kena. Di sini ongkosnya 5. Nah, ini yang membuat akhirnya teman-teman pembuat solusi IoT pilih yang bisnis case-nya masuk kan gitu ya. Ya oke lah, kita desain di sini, kita sourcing di luar, bikin di luar, masukin ke Baru sini. masukin. Gitu. Nah, ini tentunya ekosistem nggak jalan nih di sini. Gitu ya. Ya ekosistem pembuat tadi nggak jalan, tapi ekosistem desain jalan, market jalan gitu ya. Ini yang kita inginkan. Nah, bagaimana supaya ini ya tentunya ada kebijakan-kebijakan multi kementerian gitu. Jadi tidak hanya Kominfo saja, Karena ini nggak bisa Kementerian Perindustrian saja, terkait juga dengan harus keuangan gitu ya, perdagangan dan lain sebagainya. PKPM. Wah, sayang ya, saya membayangkan kalau tadi Pak Teguh menyampaikan industrinya ya, akhirnya kita di sini hanya bikin desain buat di luar. Padahal kalau bisa bikin di dalam industri ini, ekosistemnya besar sekali ya. Kita sudah buktikan Mas. Jadi salah satu teman kita, anggota kita gitu yang di Kudus itu bikin gateway chipset Garuda untuk IoT itu berbasis LoRa dan seterusnya standar gitu ya. Tapi ya kita buktikan kita bisa bikin ini gitu di sini. Tapi kan harus didukung nih rangkaian mata rantainya yang lain yang lebih luas untuk bisa mengatakan ini bisa masif diadopsi Dan gitu. agar bisa bersaing ya Pak ya. Smart city sekarang di mana-mana kan gitu ya. Kontrol lampu udah IoT semua. Nah, artinya bahwa ini market, Iya. let's do our own gitu. Jadi ini tantangan yang memang mesti kita selesaikan bersama-sama. Harus kolaborasi. Oleh sebab itu ujung-ujungnya harus kolaborasi, Mas. Tanpa kolaborasi kita tidak bisa mewujudkan impian kita bersama-sama. Kalau kita sendirian ya itu kita mimpi di siang bolong gitu. Tapi kalau bersama-sama mimpi saya menjadi kenyataan gitu. Baik. Nah ini mungkin satu lagi poin terkait asosiasi sedikit ini Pak. Boleh sedikit cerita Pak. Dalam tahun-tahun terakhir ini apa saja sih yang sudah dilakukan oleh asosiasi ini untuk mendorong percepatan ya pertumbuhan IoT di Indonesia? Oke. Jadi setelah tadi yang kita buat gitu, yang kita lakukan, yang pertama kita tentunya sosialisasi dan edukasi ke pasar. Itu terus-menerus kita lakukan. Kita bikin B2B business matching. Ada B2B. Ada B2B business matching antara user dan calon user gitu ya, Calon potensial user dengan supplier, teman-teman members gitu Ini ya. use cases-nya. Ya, Ini gitu. Itu produsennya bersama-sama ya. Oke. Kominfo dan Perindustrian. Dan ada event di situ, ada event kompetisi juga. Jadi kita melakukan kompetisi nyari solusi seperti sekarang yang lagi jalan ini untuk mencari solusi, menambah solusi IoT yang kita taruh di katalog. Sehingga nanti katalognya itu bisa diakses seluruh dunia. Dengan demikian kan, nih ada solusi dari Indonesia seperti ini, yuk yang di negara lain mau Katalognya nih online. global. Iya, ya kan kita sama-sama Kominfo yang buat kan gitu ya. Asosiasi yang buat. Akhirnya asosiasi bisa mewadahi hal tersebut. Kemudian dari sisi pendidikan juga kita banyak melakukan pelatihan, asesmen, menciptakan tenaga ahli IoT bersertifikasi. Jadi ada LSP yang sudah diakuin oleh Badan Standarisasi BNSP gitu ya. Nah, itu bisa mengeluarkan tersebut bersama dengan asosiasi. Oke. Nah, ya kira-kira gitulah. Dan teruslah kalau regulasi, standarisasi, bahkan di forum internasional kita juga bersama-sama Kominfo membuat paper, membuat ekosistem IoT di Indonesia. Ini yang kita bisa sosialisasikan dan bersama-sama di APT itu di Asia Pasifik ya, itu bisa mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia. Jadi Indonesia bisa menjadi role model lah di dunia, di Asia Pasifik lah. Asia Pasifik minimal ya. Minimal itu, belum nanti ke global. Oke, Pak, saya mau masuk ke segmen yang mungkin ini agak seru ini karena kita akan sedikit mungkin yang beririsan pembahasan ini dengan beberapa pihak stakeholder yang lain, tapi ini menarik untuk kita bahas. Bicara IoT, kemudian tadi sempat kita sebut salah satu aspek yang masih terkait itu adalah urusan keamanan. Ya. Kita bicara tentang keamanan dan privasi data sekarang ini. Ya. Nah, kalau bicara topik ini, kita kembali lagi bahwa ada 4 layer ya. Kira-kira kalau kemarin ada urusan kecolongan gitu ya, di salah satu institusi,
Ini sebenarnya di layer mana ini Pak yang jadi sumber masuknya, atau memang empat ini punya peranan nih? Jadi gini, kalau di IoT Mas, ada 4 layer. Dan itu di SKKNI IoT khusus security itu kita address. Jadi ada standarisasi kompetensi juga, empat-empatnya. Jadi dari sisi perangkat itu ada pengamanan. Jadi di situ ada firmware istilahnya. Ada firmware. Firmware ini harus terupdate gitu ya, dan bisa diupdate secara over the air. Itu satu. Yang kedua dari sisi jaringan. Jaringan juga harus secure gitu. Kalau bisa pakai IP version 6 sekarang kan gitu ya, yang security-nya end to end. Jangan pakai version 4 aja yang isinya di NAT, network address translation gitu ya, yang menimbulkan banyak loopholes sebenarnya di situ. Kemudian yang ketiga dari sisi platform juga harus secure gitu. Jadi kan ini harus ada firewall, harus DDoS, anti attack, segala macam harus lengkap nih di platform. Yang keempat aplikasi, Mas. Aplikasinya. Buat aplikasi juga nggak boleh sembarangan gitu. Data harus di-encrypt. Password sampai ini harus, kalau ada multi MFA gitu ya, nggak hanya two-way authentication gitu ya, multi-factor authentication-nya harus oke gitu. Jadi ada 4 layer yang harus disecurekan. Itu dari sisi layer gitu. Tapi kalau kita ngelihat security breach gitu ya, itu kita harus melihat beyond. Ini kan kita ngomong teknologi nih. Beyond teknologi gitu. Karena menurut statistik 63% data breach itu urusannya people. Urusannya people. Wow. Jadi orang nggak punya integritas, orang yang nggak disiplin, nggak kompeten, gitu. Ya. Itu harus diberesin. Beresin itu aja udah beresin 63% security breach. Itu berlaku secara global atau itu global? Itu statistik global gitu. Baru sekitar 20%-nya proses. Proses harus mengikuti best practice. Standarisasi, berarti itu 27001, macam-macam lah gitu ya. Yang masalah proses bisnisnya. Berarti SOP-nya ya. SOP harus selalu terupdate, harus selalu jelas, harus selalu confirm. Barulah 10%-annya teknologi tadi. Teknologi juga gitu, jangan ya itu tadi teknologi udah obsolete, nggak pernah diupdate kayak tadi, firmware nggak diupdate, ya udahlah, udah banyak hole-holes dibiarin aja kan, kita biarin seperti membiarkan maling masuk ke rumah kita yang udah tahu pintunya rusak gitu, kuncinya rusak gitu ya, jadi diperbaiki. Jadi kalau masalah security dari sisi IoT seperti itu. Jadi ini data yang sangat mencengangkan ya, 63% ya, wah luar biasa. 63% people ya, harus diberesin. Urusannya people. Kebanyakan data breach people. Ada yang ngasih jalan akses, ada yang pinjam password super admin dikasih gitu, pinjam akses dan segala macam. Ini saya jadi baru teringat ya, kalau kita dalam dunia korporasi bicara tentang SOP. Contoh yang simpel ya, kalau saya di corporate, kebetulan ya karena saya juga sebagai head ya, CTO dari satu grup juga. Sama kan? Let's say ada satu employee hari ini tiba-tiba CEO udah signing, ini resign ataupun ada sesuatu kemudian harus cut off, begitu masuk ke meja kita hitungan menit ya, mungkin saat itu juga harus real time. Akses sudah hilang gitu ya. Jadi ini yang dimaksud bahwa faktor human-nya ya. Sementara banyak institusi, mohon maaf gitu ya, mungkin tidak aware dengan SOP seperti itu. Satu orang super admin, dia megang berapa mesin akses device yang dia pegang. Ingat semua pasti dia kan passwordnya. Begitu dia resign, harus di reset, ganti semua. Gitu. Dan dia udah nggak punya akses lagi ke dalam. Kalau dia masih punya akses, source of. Jadi ini yang kita bilang bahwa people aja nggak cukup, harus ada SOP proses ini harus ditegakkan. Istilah terbaru dalam dunia cyber security sekarang ini adalah zero trust. Betul ya Pak ya? Betul. Dan itu harus diterapkan, benar-benar diterapkan bahwa everybody can kill everybody lah, gitu ya. Tidak bisa hanya berbasis, saya kenal, saya kenal, nggak bisa. It's all about itu. Jadi itulah yang menyebabkan security ini ya, kembali lagi ya,
kalau kita tanya orang juga antara security auditor dan hacker itu flip mata koin yang bisa dikatakan one flip of the coin gitu ya. Karena yang dikerjakan oleh security auditor juga apa yang dikerjakan hackers gitu ya. Cari-cari celah, cari-cari pola pikirnya mirip ya. Cuman yang satu objektif goalnya yang beda kan gitu. Beda. Yang satu goalnya adalah yuk kita improve, yang satu yuk ini kita bisa duitin gitu ya. Bisa jadi bisnis dan lain sebagainya. Jadi ya itu. Dan yang jangan salah juga, ini sebenarnya juga tantangan buat kita. Untuk membuat security auditor itu butuh biaya. Tapi kalau untuk membuat hacker cukup berbekal YouTube, sangat murah. Atau media-media yang lain lah. Jadi ini yang harus kita otodidak ya. Iya betul. Ini yang toolsnya banyak, ininya banyak. Nggak usah diakuin, saya bisa dapat reward lagi kan banyak yang diekspos gitu. Karena yang dikejar objektifnya itu. Objektifnya sana. Nah, ini yang harus kita mindset harus kita rubah bahwa kalau Anda belajar hacker, Anda belajar gini, you can become a security auditor. Jadi ini yang harus dibuat ya. Ini tugas kita bersama sebenarnya, nggak hanya Asioti, nggak hanya asosiasi yang lain, tapi juga pemerintah dan masyarakat bahwa belajar hacker, istilahnya sekarang kan white hacker gitu ya, bukan black hacker. Dengan begitu maka dia bisa menjadi seorang security auditor yang handal dan permudahlah untuk mendapatkan sertifikasi itu agar mereka juga mudah bekerja secara positif way gitu ya, supaya tidak terjerumus ke dark web tadi gitu ya. Oke, Pak Teguh. Jadi tak terasa nih perbincangan kita ini sudah mendekati akhir. Siap. Nah, ada satu lagi yang saya masih ingin explore. Jadi saya ingin tahu dari the journey ya, journey-nya Pak Teguh ya, memasuki tadi telco sudah ya, masuk ke cloud-nya juga sudah ya, kemudian terakhir mendarat di IoT ya, IoT-nya ini. Apa sih pengalaman yang paling berkesan dalam mungkin, wah ini kalau bicara segmen hidup Bapak ini mungkin banyak sekali nih ya. Nah sampai hari ini bagian yang paling berkesan apa ini Pak? Yang mungkin bisa memberikan sesuatu pengajaran ya, insight buat para audiens. Rekan-rekan audiens semuanya rasanya bekal hidup kita itu adalah belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman, setuju Pak. Jadi jangan takut untuk gagal, karena dengan gagal itu kita bisa tahu bahwa kita sukses atau kita berhasil. Kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak ngerti kapan kita berhasil kan gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kita harus terus berinovasi, karena dengan berinovasi itu kita bisa menjawab masalah, bisa menyelesaikan satu masalah gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah selain berinovasi, kita harus juga terus. Jadi kalau ada satu yang baru itu kita harus selalu beradaptasi dan mengadopsinya gitu ya. Jadi jangan takut ya. Jangan takut. Jadi yuk ada yang baru, yuk kita coba, kita adopsi, kita adaptasi sesuai dengan kebutuhan kita tentunya. Itu. Adopsi, adaptasi. Kemudian selanjutnya adalah jangan juga ragu melakukan akselerasi. Akselerasi, oke. Jadi semua harus kita push. Knowledge kita push, kompetensi kita push, jualan kita push, kan gitu ya. Jadi semua kita push nih. Dan tentunya agar bisa solusi ini sustain gitu, kolaborasi Mas. Kolaborasi. Tidak semuanya itu bisa kita lakukan sendirian gitu. Jadi dan juga jangan don't reinvent the wheel gitu ya, karena wheelnya sudah ada yang lain gitu ya. Jadi kita ayo kolaborasi, karena di luar sana banyak teman-teman yang bisa, banyak terutama SDM ya. SDM. Ini kan kita sangat kekurangan SDM nih. Jadi ayo kita kolaborasi deh SDM-nya yang ini dan itu untuk beresin masalah ini gitu. Toh ujung-ujungnya kita bagi bareng-bareng gitu, berbagi bersama-sama. Indah sekali. Terakhir, kalau boleh kita minta closing statement dari Bapak. Terutama saya ingin menyapa para audiens kita ini yang dari kalangan para technopreneur, startupreneur, kemudian entrepreneur di bidang tech ya. Jadi kira-kira advice, pengalaman dari perjalanan hidup Bapak yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka. Ya, jadi mulailah sesuatu itu dari penyelesaian satu masalah.
Jadi kalau solusi kita itu menyelesaikan satu masalah, dan menyelesaikan satu masalahnya itu menggunakan pendekatan yang bisa dikatakan quote unquote disruptif, biasanya pasar akan merespon positif. Dengan demikian maka akan mudah buat kita semua berkolaborasi, baik itu berkolaborasi dari sisi teknologi, berkolaborasi dari sisi finance. Biasanya urusannya saya nggak dapat dana nih itu dari finance gitu, sampai berkolaborasi dari sisi bisnisnya sendiri. Jadi dengan demikian maka solusi yang Anda berikan apapun itu akan bisa sustain dalam jangka waktu yang panjang. Dan jangan lupa, modal utama Anda adalah, aset utama Anda adalah skill daripada human resource yang Anda punya. Jangan lupakan jasa mereka. Skill dari human resource artinya ini adalah timnya mereka ya? Tim. Jadi semua success is through teamwork lah gitu ya. Kalau bahasa Sanskertanya itu kalau zaman di Indosat dulu, Kreta Arta Karya Samuha. Wow. Gitu. Indah sekali, bijak banget Pak. Jadi tidak boleh single fighter ya, one man show. Ya. Kurang lebih ya. Kalau one man show cuma sampai ke sana Mas. Kalau banyak orang bisa jauh banget Bisa kita jauh banget. Oke. Baik. Oke, Sobat PodX, kita sampai di penghujung episode kita hari ini bersama Bapak Teguh Prasetya, Ketua Umum dari ASIOTI, Asosiasi IoT Indonesia. Terima kasih atas kehadiran Bapak, sudah sharing, dan dalam perbincangan 60 menit ini saya rasa sudah membuat kita bertambah smart ya. Minimal saya pribadi, saya nggak tahu audiens, tapi banyak sekali sharing knowledge yang kita dapatkan, termasuk juga beberapa filosofi hidup yang sangat-sangat luar biasa. Oke, kita jumpa lagi dalam PodX yang akan datang. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih Mas Karim, terima kasih PodX semuanya.